Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam surat pertama Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iman kepada Kristus yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua ayat kita di dalam pertama Korintus pasal 15, di ayat yang ke-14 dan di ayat yang ke-17 ada penekanan suatu pengandaian dari Paulus bahwa kalau memang Kristus tidak bangkit, hal yang terjadi adalah sia-sia iman kita kepada Kristus. Mengapa sia-sia iman kita kepada Kristus? Karena kita percaya kepada Kristus, tapi kita percaya kepada Kristus yang mati saja. Dia tidak bangkit, dia tidak mengalahkan kuasa maut, sehingga iman kita kepada dia tidak berarti apa-apa. Dan bagi para rasul, mereka yang ada di barisan paling depan dalam pemberitaan Injil, semua yang mereka lakukan itu juga adalah sia-sia. Mengapa? Mereka memberitakan tentang Kristus. Kristus yang mati menyelamatkan manusia berdosa. Kristus yang bangkit dan memberikan kemenangan. Tetapi pada kebenarannya, Kristus tetap mati dan dia tidak bangkit. Berarti sia-sia juga pemberitaan dari rasul-rasul. Tetapi saudara, kebenarannya adalah Kristus memang benar-benar telah bangkit. Dia menampakkan diri bukan saja kepada para murid, tetapi juga kepada lebih dari 500 orang. Dia menampakkan diri yang membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Nah saudara terkasih, kalau kita perhatikan dari bacaan kita, rupanya ada masalah di jemaat Korintus, di mana ada pengajaran sesat yang muncul, di mana mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Bagi mereka tidak ada kebangkitan orang mati. Dan lalu Paulus sebagai seorang rasul menantang habis-habisan pengajaran sesat dengan membuktikan bahwa Kristus adalah yang sulung dari kebangkitan, dan ini membuktikan bahwa ada kebangkitan orang mati, dan sekaligus mematahkan ajaran sesat saat itu yang beredar. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar satu kebenaran yang luar biasa, bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Dia adalah sumber kemenangan kita melalui kebangkitannya. Kebangkitannya memberikan kepada kita harapan bahwa iman kita kepada dia adalah bukan iman yang sia-sia, bukan iman yang salah, tapi iman yang benar. Karena itu marilah kita bersuka cita, marilah kita memuliakan dia, dan marilah kita dengan semangat untuk menyampaikan bahwa Kristus benar-benar telah bangkit, sehingga mereka yang beriman kepada dia, iman itu tidak sia-sia, tapi iman yang benar, iman yang menuntun kepada hidup yang kekal. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan kami. Iman kami kepada Kristus bukan iman yang sia-sia, tapi iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Karena Kristus tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Dan orang-orang yang hidup di dalam Kristus dengan beriman kepada Kristus, mereka hidup dalam kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.